Ahli filsafat moral Frans Magnus Suseno ungkap dua hal bisa ringankan hukuman Baradae. Menolong. Pernah beberapa kali pada saat fase sekolah dasar itu berantem dengan teman, tapi pulang ke rumah itu lebih meneteskan air mata. Terus ditanya sama mamanya kenapa nggak melawan, menurut dia nggak apa-apa, udahlah biarin aja. Jadi memang ada kecenderungan Richard itu avoidance conflict. Jadi kita punya karakter tertentu. Salah satu yang dari kecil terlihat dari Richard adalah patuh, avoidance conflict, menghindari konflik, dan cenderung nurut aja, selalu mencoba untuk menjaga kedamaian. Kemudian di samping itu dia selalu berusaha untuk membantu orang-orang sekitarnya, itu pada masa masih kecil sekali. Lepas SD, mulai masuk SMP dan SMA, dia lebih banyak aktif lagi pada hal-hal kegiatan yang lebih positif. Orang yang dalam situasi relasi kekuasaan tadi melakukan sesuatu yang sebetulnya secara objektif menurut etika normatif jelas tidak boleh dilakukan, belum tentu bisa disebut jahat. Karena dia tidak melakukannya karena sebetulnya mengabaikan norma moral, tapi tidak tahu mana yang ditaati. Penilaian moralnya itu dalam suara hati keliru. Dalam etika faham suara hati yang keliru banyak dibicarakan. Di situ dikatakan orang wajib untuk membentuk suara hati, jadi supaya perasaan moral sesuai dengan norma-norma objektif. Tetapi orang yang sesudah melakukan sesuatu sadar, wah keliru itu, tidak berarti bahwa sebelumnya dia orang jahat. Jadi dari sudut kebersalaan pribadi itu amat sangat relevan. Yang dinilai pada orang adalah secara etis, tanggung jawab etis di dalam kasus itu. Jadi sejauh mana dia bertanggung jawab. Tanggung jawab seperti tadi saya katakan, makin dia bingung, makin dia mungkin merasa antara dua kewajiban, jangan melakukan ini, tetapi taatilah. Kebingungan itu mengurangi kejelasan suara hati. Dia bisa keliru tanpa boleh disebut jahat. Jadi kalau dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para pakar tadi, ahli, mengenai mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan antara penyuruh dan disuruh, acuan saya ada, itu undang-undang. Kalau kita kait dengan dakwaan, didakwalah si pemberi perintah dan penerima perintah melalui pasal 55. Artinya sama-sama bersalah itu. Hukumannya pun sama. Hanya kalau pelaksana yang bernama Eliezer itu adalah justice collaborator. Artinya apa? Bukan orang yang menjelaskan keadaan yang sesungguhnya, itu saksi biasa. Dia harus bisa bekerja sama untuk menggali hal-hal yang terjadi dalam peristiwa ini agar bermanfaat dan agar mempunyai wacana-wacana yang bukan saja karena terjadi ketika itu. Lanjutan persidangan kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo CS hingga kini masih digelar. Sejumlah saksi pun didatangkan di dalam persidangan pembunuhan Brigadir J. Kini yang terbaru, ahli filsafat moral yakni Guru Besar Filsafat Moral Sekolah Tinggi Driyarkara Romo Frans Magnus Suseno dihadirkan dalam persidangan. Seperti diketahui, terdakwa kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Richard Eliezer alias Baradae, menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan hukumannya nanti. Salah satunya adalah dengan menghadirkan ahli filsafat moral yakni Guru Besar Filsafat Moral Sekolah Tinggi Driyarkara Romo Frans Magnus Suseno pada hari ini Senin 26 Desember 2022. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang itu, Romo Frans memberikan kesaksian bahwa ada dua unsur yang dapat meringankan hukuman Richard Eliezer dilihat dari sisi filsafat etika. Pertama, Romo Frans mengungkapkan bahwa adanya relasi kuasa dalam peristiwa penembakan Brigadir J yang dilakukan berdasarkan perintah dari atasan yakni Ferdy Sambo. Apalagi dalam dunia kepolisian terdapat budaya menaati
atasan. Di mana peristiwa penembakan Brigadir J tersebut, Ferdy Sambo merupakan atasan Richard Eliezer dengan pangkat dan kedudukan yang jauh lebih tinggi. Orang yang berdudukan tinggi yang berhak memberi perintah di dalam kepolisian tentu akan ditaati. Budaya laksanakan itu adalah unsur yang paling kuat, ungkap Romo Frans Senin 26 Desember 2022. Kedua, terdapat keterbatasan waktu pada saat peristiwa terjadi, sehingga Richard Eliezer dianggap tidak dapat mempertimbangkan dengan matang mengenai keputusan yang diambil. Keterbatasan waktu yang hanya dalam hitungan waktu tersebut, Romo katakan membuat Richard Eliezer menjadi bingung. Bingung antara melaksanakan perintah atau tidak. Tidak ada waktu mempertimbangkan secara matang, ungkap Romo Frans. Menurut saya itu dua faktor yang secara etis sangat meringankan imbuhnya. Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, mengungkapkan alasan pihaknya menghadirkan ahli filsafat moral Romo Frans Magnus Suseno. Roni mengatakan bahwa dalam peristiwa tewasnya Brigadir J, salah satunya menyebabkan konflik moral yang besar dihadapi Richard Eliezer pada saat kejadian.